Pada tahun 2008, terbitlah sebuah 9 lembar kertas yang merevolusikan industri perekonomian dunia. Bitcoin. Bitcoin adalah sistem pembayaran elektronik peer-to-peer murni yang membuat pembayaran secara daring dapat terjadi langsung dari satu pihak ke pihak lainnya tanpa melalui sebuah lembaga keuangan. 9 lembar ini adalah fondasi dari teknologi blockchain yang didasari oleh matematika, ilmu komputer, dan kriptografi untuk membuat sebuah mata uang yang bisa digunakan untuk bertransaksi tanpa adanya kepercayaan terhadap bank sentral sebagai perantara. Kepercayaan adalah masalah yang Bitcoin ingin selesaikan. Bitcoin bukanlah material fisik yang dapat dilihat atau disentuh, melainkan adalah sebuah mata uang digital yang biasanya disebut sebagai digital ledger. Dalam setiap mata uang digital hanya ada satu permasalahan yang timbul, yaitu double spending, di mana seseorang mencoba mengirim Bitcoin kepada seseorang, tetapi kemudian mencoba mengirim Bitcoin yang sama kepada orang lain sebelum transaksi pertama selesai diproses. Dalam sistem sentralisasi, transaksi tersebut dicatat pada ledger yang dimilikinya, maka dapat diketahui berapa pengeluaran atau pemasukan sebuah pengguna. Contohnya, Budi mempunyai saldo 10 juta, lalu transfer Siti sebesar 7 juta, maka saldo yang tersisa hanyalah 3 juta. Semua kegagalan digital cash system dikarenakan adanya masalah double spending. Sampai dengan 2008 dalam 9 lembar yang berjudul Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System menyelesaikan masalah ini. Dengan mendistribusikan semua transaksi dalam ledger ke semua komputer yang disebut sebagai Bitcoin nodes, di mana tugasnya untuk memvalidasi bahwa transaksi tersebut sah dengan cukupnya saldo dan tanda tangan digital yang asli. Dengan terdistribusinya ledger ini, tidak ada satu entitas yang memegang kendali atas semua informasi yang ada. Dan dengan ini kita semua menjadi validator sebuah transaksi yang terjadi, menjadikannya sangat aman terhadap cyber attack yang sering terjadi pada sistem sentral yang servernya terpusat. Pada saat ada kerusakan pada sistem utama, menyebabkan layanan dan data untuk gagal sepenuhnya. Setelah beberapa transaksi terkumpul, blok baru akan dibuat dengan adanya kode unik yang disebut sebagai hash, yang terhubung dengan blok sebelumnya, maka dapat disebut blockchain. Setiap transaksi di dalam blok selalu terhubung dengan blok-blok sebelumnya. Dengan adanya public key dan private key, identitas publik tidak akan terungkap saat bertransaksi menggunakan Bitcoin. Public key adalah kode unik yang terdiri atas alamat dompet digital untuk menerima dan mengirim cryptocurrency. Sedangkan private key adalah kode unik yang digunakan sebagai digital signature. Untuk mengenkripsi transaksi tersebut, kita harus menggunakan private key untuk menerima atau melakukan transaksi tersebut. Proses ini diverifikasi oleh miner Bitcoin dan biasanya akan mendapatkan imbalan sebagai transaction fee. Selain itu, miner mendapatkan imbalan dengan menambang blok baru, di mana semua miner ini berlomba-lomba untuk mendapatkan jawaban dari soal matematika yang sangat kompleks untuk mendapatkan Bitcoin. Ada sebuah konflik yang terjadi dalam komunitas Bitcoin yang tidak akan pernah reda, karena masalah tersebut datang dalam sistem internal Bitcoin. Masalah skalabilitas, di mana Satoshi Nakamoto, pendiri Bitcoin, memprogram bahwa setiap blok hanya dapat menampung transaksi sebesar 1 MB. Setiap blok memerlukan 10 menit untuk dihasilkan dan diselesaikan, yang akan selalu menyesuaikan kesulitannya setiap saat. Semakin banyak komputer dalam jaringan, semakin rumit permasalahannya. Dan semakin rumit permasalahannya, semakin besar energi yang akan digunakan, yang membuat harga Bitcoin semakin lama semakin mahal. Dengan adanya masalah skalabilitas, komunitas Bitcoin terbagi menjadi 2, dengan adanya kubu blok besar dan blok kecil, di mana masing-masing memiliki keinginan yang berbeda, antara Bitcoin sebagai alat pembayaran dan Bitcoin sebagai store of value seperti emas. Blok besar menentang bahwa penampungan transaksi harus diperbesar kalau mau menjadi mata uang yang sah. Visa atau Mastercard dapat menampung sebanyak 1.700 sampai dengan 5.000 transaksi per detiknya, sedangkan Bitcoin hanya 7-10 transaksi per detik. Kapasitas maksimum per blok yang dibatasi hanya sebesar 1 MB
menyebabkan transaksi menggunakan jaringan Bitcoin cenderung mahal pada saat banyak yang bertransaksi di waktu yang sama. Karena Bitcoin miner akan memprioritaskan transaksi yang memberi transaction fee terbesar. Dengan diperbesar kapasitas per blok, transaksi akan menjadi lebih murah dan lebih cepat. Yang sebenarnya memiliki dasar yang masuk akal hanyalah kubu blok kecil menyatakan bahwa di saat kapasitas blok diperbesar, tidak semua komputer dapat menjalankan nodes di komputernya masing-masing, yang menyebabkan jaringan Bitcoin tidak lagi menganut sistem desentralisasi, tetapi akan dimonopoli oleh korporasi besar yang memiliki akses pada superkomputer, yang tidak sesuai dengan tujuan awal Bitcoin untuk memiliki fungsi desentralisasi dan menghapus ketergantungan pada pihak ketiga. Zimbabwe, Venezuela, Ukraine, Argentina. Apa yang terjadi pada negara-negara tersebut? Perang, hiperinflasi, menyebabkan mata uang yang mereka miliki tidak ada gunanya untuk transaksi apapun. Akun dibekukan, mata uang yang terdevaluasi, dan apa yang dilakukan orang-orang untuk bertahan hidup? Mereka kembali ke masa barter. Gula untuk baju, garam untuk sepatu, dan hal apapun untuk bertahan hidup. Karena tidak dapat akses internet banking pada negara tersebut, akhirnya menerima donasi dari apa? Bitcoin. Bitcoin adalah jawaban dari suatu entitas yang memegang kuasa atas berapa uang kertas yang ingin dibuat untuk sewaktu-waktu mendevaluasi uang kertas kita. Apakah volatilitas Bitcoin lebih berisiko daripada mata uang yang bisa jadi nol kapan saja? Mt. Gox, Bitfinex, FTX, Luna, NFT, sebutkan, apakah kripto penuh dengan penipuan? Tentu saja. Sama seperti gelembung.com, di mana kebanyakan korporasi besar menambahkan .com pada namanya hanya untuk mendapatkan investor. Teknologi ini masih sangat baru, bandingkan dengan internet pada masa awalnya, yang tidak dipercaya banyak orang, tetapi dengan adopsi dan regulasi yang terus maju, internet menjadi salah satu hal terbesar yang kita pernah lihat dalam hidup ini. Tidak perlu terlalu fanatik mengenai teknologi baru ini. Kita cukup menerimanya dengan pikiran terbuka dan menilai bahwa kripto teknologi revolusioner atau hanya gelembung yang suatu saat akan pecah.